Tiga karomah yang dimiliki Aba Guru Sekumpul atau yang dikenal Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Yang pertama, beliau disebut oleh Kiai Hamid sebagai Gubernur Kalimantan. Dan kemudian yang kedua, karomah beliau adalah hafal Al-Quran di usia dini sekaligus tafsirnya. Dan kemudian juga yang ketiga adalah beliau Tuan Guru Zaini sudah dikenal sebagai ulama kutub sejak kecil. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat apa yang saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa dipertemukan kembali di channel ini. Saya doakan mudah-mudahan para pemirsa yang dimuliakan Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan segala urusan, dan kemudian segala kesusahan dihilangkan oleh Allah, dan segala hal yang diinginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba Guru Sekumpul disebut Kiai Hamid sebagai Gubernur Kalimantan. Nama Kiai Hamid adalah nama yang sudah begitu dikenal masyarakat sebagai seorang wali. Dan kewaliannya sudah begitu melegenda hingga semua kalangan Nahdien mengakuinya sebagai wali besar, meski dilahirkan di Lasem, Jawa Tengah, namun ia lebih lama tinggal di Pasuruan hingga wafatnya, sehingga yang kental di masyarakat justru sebutan Kiai Hamid Pasuruan. Selama di Pasuruan, Kiai Hamid berguru kepada para ulama Pasuruan, terutama kepada Al-Habib Syekhon As-Segaf. Kiai Hamid juga menjalin persahabatan dengan ulama seantero Pasuruan, termasuk dengan Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil, yang disebut Kiai Hamid sebagai wali mastur dan ulama yang diakui Kiai Hamid sangat alim. Interaksi atau hubungan antara Guru Zaini dengan Kiai Hamid pun selalu dijembatani oleh Guru Bangil. Sebagai seorang wali, Kiai Hamid dalam keseharian menghadapi tamunya, kadang Kiai Hamid menyikapi dengan sikap aneh, termasuk menerima kedatangan Guru Zaini. Dalam beberapa kali pertemuannya dengan Kiai Hamid, kedatangan Guru Zaini seringkali disikapi tanpa banyak bicara, namun lebih banyak dengan isyarat. Suatu saat Guru Zaini datang bersama Guru Bangil untuk bertemu Kiai Hamid. Karena banyak tamu yang lain, maka mereka duduk agak jauh dari beliau. Namun saat akan pulang, Kiai Hamid mendekati Guru Zaini dan menepuk-nepuk punggung Guru Zaini sambil berucap agak nyaring, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan. Ucapan yang mengisyaratkan kedudukan Guru Zaini sebagai wali yang datang dari Kalimantan, dan hal itu bukan cuma terjadi sekali, tapi berkali-kali. Bahkan suatu saat Kiai Hamid berdiri di teras rumahnya menunggu kedatangan Guru Zaini sambil menabuh terbang dan mengucap, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan. Suatu kehormatan luar biasa dari seorang wali terhadap seorang wali. Kemudian keanehan yang kedua, Aba Guru Sekumpul hafal Al-Quran dan tafsirnya di usia muda. Al-Quran sebagai kitab suci yang sudah semestinya menjadi bacaan wajib bagi setiap individu muslim. Sebagai bacaan wajib, sudah seharusnya keluarga kita, putra putri kita senantiasa akrab dengan bacaan Al-Quran. Dari sana akan terbentuk generasi Qurani, yaitu generasi yang senantiasa gerik sikap dan akhlaknya selalu bercermin kepada Al-Quran. Karenanya tidak berlebihan jika para ulama salaf sangat menguatkan pengenalan mereka kepada Al-Quran sejak dini.
sehingga banyak dari mereka yang hafal Al-Quran di usia dini. Guru Zaini yang sejak kecil sudah dididik rumah tangga bernuansa agama yang kental, maka kecintaan terhadap Al-Quran tentu sudah tertancap begitu kuat. Setiap hari beliau selalu mendengar bacaan Al-Quran di tengah-tengah keluarganya, dan di usia 5 tahun ia sudah belajar Al-Quran sampai beliau fasih melafalkannya. Dan menjelang usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Menurut penuturan Guru Zaini sendiri bahwa ia menghafal 30 juz, maksud kami ya, 30 juz itu hanya perlu waktu sekitar 4 bulan. Tidak merasa puas dengan itu, beliau pun juga berusaha menghafal tafsir Jalalain dan mampu dihafalkannya pada usia 9 tahun. Kemampuan Guru Zaini menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun itu adalah hal yang sangat istimewa dan luar biasa, bahkan boleh disebut sebagai bagian dari karomah beliau. Apalagi jika melihat kondisi dan situasi saat itu yang dari segi lingkungan pun tidak selalu kondusif dan mendukung. Jika Imam Syafi'i mampu menghafal Al-Quran di usia yang sama yaitu 7 tahun, namun beliau hidup dengan kondisi yang jauh berbeda, berkumpul dengan mereka yang memang suka menghafal Al-Quran. Walaupun keduanya sama-sama sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapapun yang ia kehendaki. Kemudian karomah yang ketiga, sudah dikenal sebagai kutub sejak kecil. Di rumah Al-Mukarram Ki Haji Badruddin, seorang tokoh ulama Martapura, terlihat banyak orang. Nampaknya Tuan Guru ini sedang mengadakan perhelatan meski sederhana. Namun nampak para ulama yang banyak berkumpul di rumahnya. Malam itu berkumpul para santri dan beberapa ulama, termasuk Guru Zaini, untuk menyambut dan bersilaturahmi dengan seorang sayyid terkemuka yang dikenal dengan Al-Alim dan Wali yang majdub dari kota Semarang, Jawa Tengah, yaitu Al-Habib bin Muhammad As-Segaf Semarang. Usai acara, para jemaah yang hadir sebelum pulang menyempatkan untuk bersalaman dengan Al-Habib Ahmad. Guru Zaini saat itu diminta untuk mendampingi sang Habib. Ketika itulah Habib Ahmad bicara agak nyaring. Cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ia kutub cilik, ia kutub cilik. Sebagai orang yang hadir saat itu terkejut dan langsung bersalaman dengan mencium tangan Guru Zaini. Padahal ketika itu Guru Zaini masih belajar atau menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam. Sahabat kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 keanehan sekaligus bisa dianggap karomah apa yang dimiliki oleh Tuan Guru Zaini. Mudah-mudahan bisa tambahan ilmu bagi kita, tapi kita tetap senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah, menjunjung tinggi nilai-nilai syariat, apalagi yang bersifat hukum wajib, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Dan jangan lupa tetap berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.